Siap, sudah sesuai titik ya Pak? Oke, tadi udah dibayar lewat aplikasi ya Kang? Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Oke. Dan Kang, boleh ikut duduk? Zakat untuk non-muslim, emang bisa? Gimana Kang? Ini Pak, saya baca artikel. Ada judulnya zakat diperuntukkan untuk non-muslim. Setahu saya, zakat itu hanya untuk golongan 8 aknaf saja. Tapi dari artikel yang saya baca, dalam konteks kekinian itu, pemberian zakat kepada non-muslim itu bisa salah satu dakwah juga. Jadi kita bisa memberi mereka nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semua makhluk atau semua manusia juga. Tidak memandang agamanya, sukunya, dari keluarga mana, kaya atau miskin. Oh gitu Kang, saya baru tahu loh kalau zakat itu ternyata boleh untuk non muslim. Setahu saya Kang, zakat itu kan pada umumnya kan terbagi menjadi 8 asam atau golongan kan. Nah ini saya baru tahu nih. Teman menarik juga sih kalau ternyata zakat itu boleh diperuntukkan oleh non muslim. Iya Mas, saya juga yang saya tahu zakat itu untuk 8 asnaf saja. Soalnya belum pernah saya dengar ada keterangan yang bisa dipergunakan untuk non-muslim. Memang seperti itu Kang, tapi dalam konteks kekinian itu, nah jadi dalam keadaan darurat seperti di lokasi-lokasi bencana gitu. Kayak kemarin pada pandemi kan kita memang harus memanusiakan manusia, yaitu gimana ajaran Islam juga merupakan rahmatan lil alamin semuanya. Jadi kan kita tidak mungkin ketika di lokasi bencana kita nanya dulu gitu, apakah Anda Islam atau apakah Anda masih tidak Islam gitu atau agama lainnya gitu. Jadi kita menolong itu semaksimal mungkin, jadi memanusiakan manusia dalam kondisi yang kedaruratan seperti itu kan. Dari tadi sambil nunggu orderan, nyimak obrolan Bapak-bapak ini seputar zakat. Saya dari tadi setuju nih sama obrolan dari Bapak ini. Bicara seputar zakat, zaman hari ini zaman sudah modern. Negara atau suatu bangsa bisa mengelola zakat dengan cara fleksibel. Contohnya ada negara Malaysia, Kuwait, Sudan, itu bisa dengan mudah mengelola zakat melalui program-program kesehatan, pendidikan. Jadi zaman sekarang bukan hanya terbatas di 8 asnaf doang, bisa fleksibel penggunaan zakat. Saya setuju sama obrolan yang disampaikan oleh Bapak ini. Menarik juga ya Pak. Nah tapi gini Pak, artikel yang pernah saya baca ini nih, di tahun 2023 itu ada potensi zakat nasional sebesar 327 triliun. Nah angka itu kan termasuk besar nih. Nah kira-kira nih apakah sudah di lapangannya seperti apa ya? Apakah sudah terserap semua atau bagaimana? Nah itu Pak, soalnya dari 8 asnaf itu anak yatim kan tidak termasuk 8 asnaf, walaupun muslim tapi tidak dapat zakat juga. Gimana tuh? Ya memang seperti itu. Di pemerintahan juga pengelolaan zakat juga ada auditnya yang mana dilaksanakan setiap tahun sekali, baik secara internal pengelolaan zakatnya maupun verifikasi para penerimanya gitu. Jadi tidak semena-mena atau tidak sembarangan kita menyalurkan zakatnya seperti itu. Nah, kalau kita tadi ngobrol, kayaknya nggak ada habisnya nih. Kita yang pro terhadap program zakat, mungkin kita punya alasan. Bapak-bapak juga yang lain punya alasan. Daripada kita saling adu argumen, kemudian bertengkar, kita setuju saja untuk sama-sama menguatkan program yang ada di pemerintah Indonesia supaya bisa lebih maju bersama. Ada apa nih rame-rame?